Assalamualaikum anak-anak. Sebelum ke pemaparan materi, kita simak dulu yuk kriteria penilaian. Ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk kriteria ketuntasan minimal harus 75 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang ibu sayangi, mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat, tetap patuhi protokol kesehatan sehingga kita semua dapat segera memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini ibu akan memaparkan materi apa saja yang akan dipelajari selama 1 semester, khususnya pelajaran seni budaya kelas 9. Seperti biasa, untuk cabang seni itu ada 4 ya. Ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Yang akan kita pelajari hanya 2 cabang seni saja, yaitu seni rupa dan seni musik. Untuk seni tari dan seni teater, kalian dapat pelajari secara mandiri di rumah masing-masing. Langsung aja ya untuk materi pokok seni rupa. Nah, jadi masing-masing materi pokok ini seperti biasa, ada teori berupa pengetahuan, kemudian ada praktek berupa penilaian keterampilan. Yang pertama, untuk materi pokok seni rupa itu adalah konsep atau prosedur berkarya seni lukis dengan menggunakan berbagai teknik dan bahan. Maksud di sini adalah bahan dalam menggambar seperti pensil warna, krayon, spidol, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tekniknya macam-macam. Ada yang teknik kuas, kemudian ada teknik transparan, ada juga teknik busol atau gosok dan lain sebagainya, nanti itu akan dipelajari. Kemudian untuk materi yang kedua itu masih dengan konsep berkarya seni patung dengan menggunakan berbagai bahan dan teknik. Untuk seni patung ini bahannya apa saja? Tentu banyak. Ada menggunakan tanah liat, ada yang menggunakan batu, kemudian ada yang menggunakan kayu dan lain sebagainya. Tekniknya seperti apa? Macam-macam ya. Ada yang menggunakan teknik cor, ada yang teknik cetak, ada yang dipahat juga. Itu nanti akan dipelajari. Masing-masing materi tersebut ada prakteknya. Yang lukis sama ada prakteknya, kita akan praktek melukis. Kemudian untuk patung sama, kita juga akan membuat patung atau bisa berupa desainnya. Patung juga tidak selalu menggunakan bahan-bahan yang sulit seperti semen, tanah liat, tapi bisa menggunakan clay atau bahan-bahan lunak yang lainnya yang terbuat dari tepung-tepungan gitu. Itu khusus yang materi seni rupa. Untuk yang seni musik ada 2 materi yang harus dipelajari. Di sini akan Ibu jelaskan. Materi yang pertama itu adalah pengembangan melodi lagu secara vokal solo atau tunggal. Prakteknya kita akan bernyanyi secara solo atau tunggal, biasanya disebut dengan vokal solo. Yang kedua itu kalian akan mempelajari aransemen lagu secara berkelompok. Nah, dari kedua materi pokok untuk seni musik tentu ada kegiatan praktek apabila waktu memungkinkan, karena ini dilakukan secara tunggal, ada juga yang dilakukan secara berkelompok. Kalau dilakukan secara kelompok itu tidak memungkinkan karena dalam masa pandemi seperti ini itu akan terasa sulit. Mungkin akan dialihkan untuk tugas-tugas praktek yang lain. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan pemaparan materi ini menjadi acuan kalian dalam pembelajaran seni budaya kelas 9 selama 1 semester. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan dalam pembelajaran seni budaya, bisa kontak Ibu secara langsung melalui WA. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.